Baik, selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Kembali lagi, perkenalkan saya Nilu Putuku Nendasari Ardika, bisa dipanggil Kurnia Indah, dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari Fakultas Kedokteran. Jadi dalam rangkaian program KKNBD yang berjudul penyuluhan pembuatan dan cara mengaplikasikan disinfektan secara mandiri bagi masyarakat Kelurahan Kendran. Di sini saya juga akan menyampaikan materi mengenai COVID-19 dan juga pencegahannya. Ini merupakan materi yang umum sehingga diharapkan dari ibu-ibu sekalian akan mengetahui dari materi ini dengan baik dan juga benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebabkan oleh adanya perantara ataupun agen, yaitu adalah virus. Dimana dari penyebarannya sendiri itu bisa dari droplet, batuk maupun bersin, dan transmisinya adalah melalui udara seperti itu. Nah, per 4 Juli 2021, COVID-19 di Indonesia ini cukup nampak semakin meningkat, di mana per 4 Juli 2021 dapatkan adanya kasus terkonfirmasi positif sekian, yaitu ada 2.284.084 pasien. Kemudian terkonfirmasi sembuh ada 1.928.274 pasien. Kasus meninggalnya ada 60.582 pasien, dan kasus aktifnya saat ini ada 295.228 pasien. Nah, hingga Juli ini peningkatan kasus COVID di Indonesia sendiri sampai melewati angka 20.000 kasus penambahan perharinya. Kemudian karena hal ini juga di Indonesia saat ini sedang diberlakukan adanya PPKM di daerah Jawa Bali sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Nah, bagaimana terkait dengan COVID-19 di Kabupaten Buleleng per 4 Juli 2021? Untuk terkonfirmasi positifnya ada 4.327 pasien, yang terkonfirmasi sembuh ada 3.970 pasien, kasus meninggalnya sendiri ada 189 pasien, dan kasus aktifnya sendiri ada 168 pasien. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan gejala umum dari COVID-19. Nah, gejala umumnya sendiri itu adalah demam, di mana demam sendiri ini ditandai jika seseorang memiliki suhu tubuh lebih daripada 37,5 derajat Celcius. Kemudian juga adanya batuk ataupun pilek yang muncul secara konsisten. Nah, hal ini juga bisa disertai dengan adanya sakit tenggorokan, dan bisa juga disertai adanya gangguan ataupun sesak nafas. Nah, untuk gejala lain dari COVID-19 sebenarnya ada lainnya, seperti adanya kehilangan penciuman maupun perasa, atau bisa disebut juga dengan anosmia. Kemudian selain itu juga adanya orang tanpa gejala dari penderita COVID-19. Nah, hal ini yang sangat berbahaya bagi masyarakat karena tidak memiliki gejala namun bisa menularkan dari COVID-19 ini. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait dengan vaksinasi. Nah, di Indonesia sendiri upaya pemerintah untuk membangun imunitas tubuh dari masyarakat, atau bisa disebut juga dengan herd immunity, itu bisa melalui vaksin. Nah, vaksin ini definisinya adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagian atau zat yang dihasilkannya, yang diolah sedemikian rupa dan diberikan kepada seseorang untuk menimbulkan adanya kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, di sini penyakitnya sendiri adalah terhadap COVID-19. Nah, sebenarnya tujuan dari vaksin ini itu akan
menstimulasi kekebalan tubuh yang baru. Nah, untuk jenis-jenis dari vaksin itu di Indonesia sendiri ada AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer, dan Biotech. Kemudian dan juga ada Sinovac. Nah, manfaat dari vaksin sendiri itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Nah, pemberian vaksin ini biasanya digunakan menggunakan jarum suntik seperti itu. Nah, selain itu juga dari manfaat terhadap vaksinasi ini, jika seseorang terkena, juga efek ataupun gejala yang ditimbulkan tidak separah jika tidak menggunakan vaksin, seperti itu. Nah, apa saja sih pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19? Nah, yang pertama itu adalah mencuci tangan. Mencuci tangan yang paling baik yaitu dengan menggunakan air mengalir dan juga dengan menggunakan sabun. Nah, air mengalir dan juga sabun ini sangat baik untuk membunuh dari bakteri, kuman, maupun virus. Namun dalam kondisi darurat kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga selanjutnya adalah memakai masker. Nah, memakai masker sendiri di sini untuk mencegah adanya droplet yang mungkin keluar saat kita mungkin batuk, bersin ataupun berbicara. Nah, dari masker sendiri saat ini yang sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan adalah masker jenis scuba karena dari efisiensinya itu sangat buruk. Nah, kemudian juga adanya melakukan social distancing. Melakukan social distancing atau jaga jarak ini dapat dilakukan dengan mengatur jarak 1 meter, minimal 1 meter dengan orang lainnya. Hingga saat ini sudah banyak sekali diterapkan dari social distancing, baik itu di tempat makan, saat mengantri, maupun di tempat-tempat umum. Nah, kemudian juga pencegahan COVID-19 juga bisa dilakukan dengan olahraga teratur dengan membentuk imunitas tubuh yang baik. Nah, ini juga bisa membantu agar kita tidak menjadi lebih stres. Nah, olahraganya sendiri jenisnya bisa seperti melakukan relaksasi seperti itu atau melakukan olahraga ringan di rumah seperti pemanasan maupun berjemur di pagi hari dan olahraga yang tidak terlalu berat. Nah, kemudian juga tidak berjabat tangan. Nah, saat kita berjabat tangan, kita tentu memegang tangan dari lawan bicara kita. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor ataupun tempat dari transmisi penyebaran COVID-19 sehingga sangat tidak disarankan. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah melakukan tindakan disinfektan. Nah, melakukan tindakan disinfektan ini sangat baik karena jika kita setelah berpergian dari luar atau mungkin berada di rumah, kita juga harus melakukan adanya tindakan ataupun mengaplikasikan disinfektan. Nah, pengaplikasiannya ini bisa pada barang-barang yang kita gunakan setelah kita dari luar, lalu kita bersihkan, kemudian juga pada tempat-tempat ataupun pada lokasi-lokasi yang sering disentuh seperti itu, contohnya seperti gagang pintu, ataupun pada gagang motor, ataupun pada bagian-bagian lainnya seperti meja maupun tempat lainnya, sehingga dari virus dan juga bakteri yang menempel itu bisa dihilangkan seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan aktif dari pembuatan disinfektan ini cukup banyak. Namun pada penjelasan yang akan dijelaskan pada program akan menggunakan fenol. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara pembuatannya ataupun cara pengaplikasian dari disinfektan nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Baik, sekian, terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu sekalian. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan juga berguna bagi ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika terdapat adanya kesalahan kata maupun
perbuatan. Om Santi 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 Om.